Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada perkuliahan Termodinamika 1. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-11, yaitu tentang bab entropi. Di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu hukum termodinamika kedua ya, pada siklus thermal ya. Kali ini kita akan membahas ya, di bab ini kita membahas tentang analisis hukum termodinamika 2 untuk proses menggunakan sifat entropi. Ya, sistem itu tidak selalu berupa dalam bentuk siklus ya. Jadi sistem itu bisa jadi menjelaskan proses pada tingkat keadaan tertentu ya, dari awal kemudian menjadi tingkat keadaan berikutnya. Nah, entropi merupakan sifat yang memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Jadi, tujuan dari bab ini adalah untuk memperkenalkan entropi dan menunjukkan penggunaannya untuk analisis termodinamika. Kalau di sebelumnya ya, di hukum termodinamika 1 kita mengenal tentang energi ya, sebagai suatu sifat. Nah, di bab ini kita juga mengenal sifat yang lain di analisis termodinamika, yaitu tentang entropi. Kalau energi kita sudah akrab ya dengan analisis beberapa studi energi, itu banyak kita gunakan kata energi. Ya, sedangkan istilah entropi barangkali ini adalah istilah yang masih baru ya, baru. Tapi di sini ada kesamaan ya, kesamaan ya. Mungkin kalau energi itu konsepnya abstrak ya, sama dengan entropi. Jadi energi dan entropi itu adalah abstrak ya. Namun tidak seperti energi, kata entropi itu jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari ya. Dimana pertemuan sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya hukum kedua termodinamika itu telah kita perkenalkan di bab 5 ya. Ya, untuk sistem yang mengalami siklus termal dengan dua reservoir. Ada dua teori ya, yaitu Clausius dan Kelvin Planck ya, tentang reservoir panas dan dingin. Pada bagian ini, akibat dampak wajar dari hukum kedua yang dikenal dengan ketidaksamaan Clausius diperkenalkan, yang berlaku untuk setiap siklus tanpa memperhatikan benda ya. Dari mana siklus tersebut menerima energi ya. Bagaimana dia menerima energi berupa perpindahan panas, atau bagaimana siklus itu menolak energi ya, atau melepaskan energi. Ya, pada ketidaksamaan Clausius kita mengenal persamaan ini ya, integral doqi per dot ya, pada B itu menunjukkan integral pada batas sistem ya, atau boundary system. Itu kurang dari sama dengan 0. Di mana doqi itu merupakan perpindahan panas pada sistemnya. Jadi energi berpindah karena adanya perpindahan panas atau perpindahan kalor. Kemudian temperatur yang dimaksud itu adalah temperatur absolut ya, temperatur absolut. Kemudian B ini adalah menunjukkan bahwa integral itu meliputi
pada batas sistem, gitu ya. Nah, di sini ada integral dalam ini ada tanda bulat ini ya. Itu bahwasanya integrasi itu terjadi pada bagian batas sistem ya, pada suatu siklus ya. Jadi bulatan itu menunjukkan siklus. Jadi menunjukkan bahwa suatu tingkat keadaan tertentu ya, misalkan ini adalah A, kemudian dia menuju ke beberapa tingkat keadaan ya, dan kembali ke tingkat keadaan awal gitu ya. Ya, untuk membuktikan persamaan pertidaksamaan Clausius tadi, kita bisa melakukan analisis berdasarkan gambar di samping ini ya. Ada sebuah reservoir ya, di mana di reservoir ini terdapat combine system ya, combine system boundary. Jadi di sini ini ada batasan sistem di luar sini ya. Nah, ini ada batasan sistem. Nah, di sini sistem tersebut menerima energi dq ya, dq. Jadi sistem kombinasi ini ya, yang saya garis merah ini dia menerima energi berupa kalor yaitu doki ya, di daerah perbatasan pada suhu T reservoir ya, T res ya. Nah, selanjutnya energi tersebut ya, itu diterima oleh suatu sistem intermediate siklus ya, intermediate siklus ini. Jadi yang ada bulatannya ini. Ini intermediate siklus ya, intermediate siklus. Nah, bisa digambarkan di sini bahwasanya proses yang terjadi di combined cycle itu bisa terjadi secara irreversible ya, ataupun reversible. Nah, di intermediary cycle ya, siklus antara di sini ini menggambarkan sebuah siklus yang reversible ya. Jadi misalkan di situ ada suatu sistem gitu ya. Nah, ini misalkan dia sistem tersendiri. Ya. Yang mana kondisinya di sini ini adalah reversible ya, reversible. Reversible. Jadi di situ kita gambarkan ya, setelah proses masuk ya, delta Q tadi masuk ke intermediate cycle, itu proses menjadi reversible ya, menjadi reversible. Nah, selanjutnya hasil daripada intermediate cycle ini ya, itu dia akan menghasilkan kerja ya, menghasilkan kerja, juga menghasilkan kalor ya, menghasilkan kalor. Ya, kalau yang sebelumnya tadi dokinya kita gambarkan sebagai ini ya, dokinya adalah doku aksen, maka doki yang masuk ke dalam sistem ya, itu adalah doki saja ya, doki saja ya, dokri boundary ya.
Dokri Bhatta System. Jadi kalau di sini bisa kita gambarkan di sini ada combine system yang di merah ini, ada sistem itu sendiri ya, sistem sendiri yang dibatasi oleh boundary system, garis putus-putus di sini ya, di kotak sini. Nah, dia menerima kalor doki dan menghasilkan kerja yaitu dowe. Nah, pada sistem ini itu kita bisa katakan bahwasanya sistem itu terjadi kerja ekspansi ya. Jadi kalau dia menerima Ki di sini ya, Ki pada sistem, nah ini sistem kira-kira gini, ini piston. Nah, gini ya. Nah, dia menerima panas sehingga dia akan terjadi proses kerja ekspansi. Jadi bisa kita katakan bahwasanya sistem yang terjadi ini adalah compressible system ya, compressible system, di mana kerja yang dimaksud di sini adalah kerja sistem compressible, gitu ya. Oke, sesuai dengan definisi skala Kelvin ya, bahwasanya kalor ya, energi berupa kalor itu berbanding lurus dengan temperatur ya, sehingga di sini Duki aksen ya, itu yang atas ini itu sebanding dengan temperatur reservoir Tires ya. Kemudian Doki boundary sistemnya itu sama dengan TB ya, temperatur boundary ya, yang ini ya, sistem boundary atau sistem compressible tadi ya, saya sampaikan tadi. Sehingga persamaan ini bisa kita rubah ya. Jadi Doki aksen dengan T reservoir ya, itu untuk combine system ya. Ini combine system. Kemudian di sistem compressible itu ini Doki per T boundary ya. Selanjutnya, sesuai dengan kesetimbangan energi ya pada sistem kombinasi, maka persamaan kesetimbangan energi adalah DE kombinasi ya, ini pada sistem kombinasi sama dengan Doki aksen ya minus Do W combine sistem ya. Jadi persamaan dasar sistem energi kan dQ ya, atau delta Q sama dengan delta Q minus delta W gitu ya, persamaan dasarnya ya. Masih ingat ya di hukum termodinamika 1. Sehingga kalau kita uraikan Do WC ya, combine ini itu terdiri dari kerja Do W aksen yaitu pada intermediary tadi ya, dalam jadi intermediary ini adalah kondisi yang tadi reversible ya, reversible ditambah dengan
kerja pada sistem yang kompresibel ya. Ini kompresibel ya, kompresibel. Kalau yang ini adalah reversible. Oke. Selanjutnya, persamaan kesetimbangan energi dari dua persamaan di atas ya, ini dan ini ya, menjadi dou WC sama dengan T reservoir dikali dou Q per T boundary ya, minus D E combine system ya, ini ya. Selanjutnya T reservoir itu ya dianggap temperatur ya yang tetap ya, sehingga dia bisa dianggap sebagai konstanta ya, keluar dari nilai integral ya. Jadi ini itu bisa dikeluarkan di sini ya. Nah, itu. Nah, sehingga W combine system itu sama dengan T reservoir kali integral dou Q per T boundary ya. Nah, di sini perubahan energi combine system itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi ini yang sebelah kanan ini ya. Nah, jadi persamaannya menjadi ini ya, kerja combine system menjadi T reservoir integral siklus dou Q per T boundary ya. Ya, kemudian untuk persamaan Kelvin Planck kita tahu bahwasanya pada sistem kombinasi itu bisa berjalan ya, ini syarat Kelvin Planck ya, pada kondisi kerja sistem itu kurang dari sama dengan 0 ya. Jadi ini di bab 5 kita sudah sampaikan ya, kenapa kerja kombinasi itu kurang dari sama dengan 0 ya pada teori Kelvin Planck. Sehingga persamaan integral dou Q per T itu kurang sama dengan 0 ini ya, di slide sebelumnya itu terbukti ya. Nah, persamaan tersebut bisa kita tuliskan seperti pada yang ditandain kotak merah ini ya. Integral siklus dou Q per T boundary sama dengan minus delta siklus ya. Nah, delta siklus ini dikenal dengan strength of reversible ya. Jadi kekuatan tidak terbalikan ya. Maaf. Irreversible strength gitu ya. Jadi kekuatan ketidakterbalikan yang nantinya ini kita kenal dengan produksi entropi ya, di mana delta siklus ini
itu bisa sama dengan atau lebih dari 0 ya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, sama dengan 0 itu apabila sistem dalam kondisi terbalikan atau reversible. Nah, kondisi irreversible itu adalah delta siklus lebih dari 0 ya. Irreversible ya, gitu ya. Nah, pada kondisi ini berlaku untuk semua jenis atau semua sistem ya, baik reversible ataupun irreversible ya. Pada kondisi aktual suatu sistem termal itu bisa kita gunakan persamaan ini ya, persamaan ini. Ya. Bahwasanya suatu sistem itu apabila irreversible maka dia lebih dari 0. Di alam itu hampir semua sistem kondisi aktualnya itu adalah irreversible. Ya. Jadi bisa dikatakan kekuatan ketakterbalikan ini bernilai positif gitu ya. Bernilai positif. Karena di sini dinyatakan ya di statement terakhir ini bahwasanya delta siklus kurang dari 0 itu tidak mungkin terjadi. Artinya apa? Bahwasanya ketika suatu sistem ya, di sini ada Q ya, ada kalor. Jadi entropi itu terjadi karena adanya kalor ya, adanya peningkatan kalor atau peningkatan temperatur pada sistem. Maka terjadi produksi entropi yang itu bersifat positif ya. Tidak mungkin negatif atau delta siklus kurang dari 0 itu tidak mungkin terjadi ya. Jadi kecenderungan entropi atau produksi entropi itu selalu lebih dari sama dengan 0 atau bernilai 0 atau lebih dari 0. Ya, pengertian entropi. Entropi timbul karena pernyataan hukum termodinamika kedua. Tidak ada proses yang dapat mengubah semua panas menjadi kerja, ya, sesuai dengan pernyataan Kelvin Planck. Dan panas hanya dapat ditransfer dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Ya, itu secara alami seperti itu ya. Jadi perpindahan kalor atau perpindahan panas terjadi apabila ada dua benda dengan temperatur yang berbeda ya, yang dia berhimpitan. Yang mana benda yang lebih panas dia akan memberikan panasnya kepada benda yang lebih rendah. Dan tidak berlaku sebaliknya ya. Berlaku sebaliknya apabila sistem itu dikenai kerja ya, mendapatkan kerja dari lingkungan atau surrounding. Tidak ada proses yang terjadi secara reversible di alam ini ya. Jadi hampir semua kejadian di alam itu adalah berlaku secara irreversible. Nah, kriteria-kriteria ini memberikan penjelasan keberadaan entropi dari setiap panas yang terkonversi menjadi kerja. Gitu ya. Jadi itu. Kemudian nilai entropi pada setiap proses itu selalu lebih besar dari 0 atau positif ya. Jadi kalau proses itu irreversible ya, maka produksi entropi itu selalu positif atau meningkat. Ya, dan jumlahnya di alam semesta itu terus meningkat karena terakumulasi secara terus-menerus gitu ya. Jadi
pada tinjauan molekuler, misalkan ini adalah sebuah gas yang dimaksud di situ ya, gas yang ada di dalam suatu sistem thermal, maka peningkatan entropi pada suatu zat berarti meningkatnya ketidakteraturan molekul atau disebut juga tingkat ketidakteraturan atau tingkat keacakan suatu zat. Jadi, misalkan ini adalah sebuah sistem, ya. Ini sebuah sistem di mana sistem ini dibatasi oleh boundary system ya. Batas sistem dengan garis putus-putus. Kemudian dihubungkan dengan reservoir thermal ya. Maka reservoir thermal ini kalau kita lihat di sini dia memberikan panasnya ke dalam sistem ya. Ini garis putus-putus ini. Nah, hasil panas itu akan menyebabkan sistem menerima energi berupa kalor, gitu ya. Menerima energi berupa kalor. Nah, atau kalau kita tinjau sistem secara lebih luas di sini ya. Ya, jadi kita melibatkan adanya di sini pedal ya, dihubungkan dengan poros, ya, shaft, kemudian ada puli, kemudian ada massa. Ya, ketika massa ini turun, maka puli akan berputar ya, puli akan berputar. Massa ini kita anggap adalah sebagai kerja ya, ada kerja ya yang menyebabkan si puli berputar. Puli berputar dihubungkan dengan poros, maka poros ikut berputar. Nah, poros ketika dia dihubungkan dengan pedal ya, di mana di dalam sistem boundary ini ya, ini adalah terisi gas ya, maka ketika dia berputar ya, di dalamnya itu misalkan ada semacam blade ya, maka blade itu akan menyebabkan partikel-partikel gas yang ada di dalam sistem boundary itu ya, yang tadinya tenang dia menjadi bergerak secara acak ya. Jadi gas yang tadinya kondisinya adalah normal, maka dia akan bergerak secara acak ya, bergerak secara acak. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dia akan menimbulkan panas. Jadi kalau ini bergerak ke arah bawah, maka panas akan ditransfer dari sistem ke reservoir thermal, gitu ya. Di hukum termodinamika 1 itu berlaku hukum konservasi energi ya. Kalau kita lihat di sini, di sistem ini, maka terjadi proses perubahan energi ya. Yang pertama di massa ini ya, ini adalah perubahan energi potensial ya. Terjadi perubahan energi potensial menjadi energi mekanik, energi gerak di sini ya, atau energi kinetik. Nah, pergerakan ini akan menyebabkan partikel di dalam sistem boundary tadi ya, itu partikel gasnya menjadi bergerak acak, sehingga di sini akan terjadi peningkatan energi dalam ya. Ya. Diindikasikan secara makronya itu ada peningkatan panas ya. Jadi panas di dalam
sistem itu akan meningkat. Nah, hukum termodinamika 1 hanya bisa menjelaskan itu saja, perubahan energi dari energi potensial menjadi energi kinetik, kemudian berubah menjadi energi dalam. Dan tidak bisa menjelaskan manakala di dalam sistem ini, ya, di dalam sistem boundary ini, ketika panas yang ada di dalamnya itu turun menjadi sama dengan temperatur lingkungan, maka tidak secara otomatis massa ini, ya, massa ini tiba-tiba bisa menaik ke atas secara spontan, ya. Itu tidak mungkin, ya. Tidak bisa menjelaskan seperti itu hukum termodinamika 1. Nah, itu bisa dijelaskan dengan hukum termodinamika 2. Bagaimana caranya? Caranya adalah sistem diberikan energi, gitu ya, diberikan energi berupa kerja, ya, kerja yang masuk ke dalam sistem, ya, sehingga massa bisa naik ke atas, gitu ya. Ya, kembali lagi ke entropi. Fenomena keacakan gas yang di dalam itu menunjukkan adanya energi yang ada di dalam itu yang bergerak secara acak, ya, gitu ya. Jadi molekul-molekul itu bergerak secara acak itu sebenarnya bentuk suatu energi, gitu ya. Nah, energi yang dia dalam kondisi yang teratur, terorganisir, itu akan jauh lebih bermanfaat apabila dibandingkan dengan energi itu acak, gitu ya. Dalam kondisi acak, dalam kondisi tidak terorganisir. Anda bayangkan apabila kita punya ini, ada mobil truk, gitu ya. Ada mobil truk. Ini didorong oleh beberapa orang, ya. Didorong oleh beberapa orang. Ya, mungkin katakanlah di sini ada 10 orang yang mendorong mobil. Ya, yang 10-nya ini dia semuanya terorganisir dengan hitungan 1, 2, 3, mengeluarkan seluruh tenaganya untuk mendorong truk. Ya, bayangkan kalau 10 orang mendorong truk, biasanya sih truknya bergerak, ya, jalan dia. Nah, itu gambaran energi yang terorganisir, ya. Nah, entropi itu adalah energi yang acak, yang tidak terorganisir. Derajat keacakan energi itu entropi. Nah, dari yang 10 orang tadi, Anda bayangkan mungkin 8 orang atau 7 orang, itu mereka pada saat hitungan 1, 2, 3, mereka ada yang mendorong ke belakang, ya, ada yang mendorong ke bawah, ada yang mendorong ke samping kiri kanan, ada yang mendorong ke tempat yang lain. Akibatnya bagaimana? Tentunya energi itu tidak akan, benda itu akan menerima energi dari titik dari beberapa arah, sehingga sesuai dengan hukum Newton itu kan, hukum Newton ketiga itu energi itu saling meniadakan, ya, gitu ya. F aksi, F reaksi, minus F reaksi, gitu ya. Nah, jumlah energi itu ketika ditotal, energi yang diberikan untuk mendorong dengan energi yang menahan, nah tentunya kemampuan daya dorong kendaraan tadi, ya, untuk mendorong kendaraan tadi jauh berkurang, gitu ya, jauh berkurang. Bahkan bisa jadi truk itu tidak bergerak. Nah, itu yang kira-kira buat gambaran entropi, ya. Jadi derajat keacakan suatu energi atau ketidakbergunaan energi, gitu ya. Berkurangnya
kemampuan energi itu untuk menjadi suatu energi yang bermanfaat. Gitu, kira-kira begitu. Ya. Selanjutnya definisi perubahan entropi. Jadi suatu kuantitas adalah sifat bila harganya antara dua tingkat keadaan tidak tergantung pada proses. Jadi di sini hanya bergantung pada tingkat keadaan awal dan akhir saja ya. Proses bisa dari mana ke mana saja ya. Ya, itu kuantitas ya. Hanya nilainya saja. Tidak tergantung bagaimana cara mencapainya. Gitu ya. Prosesnya tidak dipertimbangkan ya. Misalkan 1 ke 2 itu bisa proses A atau proses B ya. Kita anggap di sini ya, ini 1 2. Proses A kita anggap ini bisa reversible ya. Yang B ini bisa kita anggap irreversible ya. Nah, kemudian proses ini dari 2 ke 1 itu adalah reversible. Proses terbalikan. Nah, sesuai ya dengan kuantitas tadi ya, pada suatu siklus ya jumlah proses di Q per dt ya 1 ke 2 ditambah 2 ke 1 ya, dari 1 ke 2 plus 2 ke 1 itu akan sama dengan 0 gitu ya prosesnya untuk dq per dt ya. Ya, sehingga integral dq per t a ya plus dq per tc ya, jadi proses dari A kemudian balik ke C, kemudian kita bandingkan dengan dq per dtb ya untuk yang proses yang B, untuk proses yang B ini ya, dengan yang proses yang C ya. Jadi dua proses A, C dan B, A itu kita coba bandingkan. Jadi kalau kita bandingkan dua proses itu, kita persamaan ini 1 misalkan, ini 2, kita kurangi, maka proses di C reversible itu bisa hilang ya. Sehingga dq per TA sama dengan dq per TB gitu ya. Jadi karena A dan B adalah proses sembarang, maka dq per T adalah sama antara kedua tingkat keadaan ya. Itu. Jadi hasil integralnya itu sama ya, dari proses yang A ataupun yang B ya. Jadi hanya tergantung pada tingkat keadaan awal dan akhir saja. Jadi tidak tergantung pada proses gitu ya. Nah, karena itu dq per T adalah perubahan sifat ya. Jadi perubahan sifat dan kita sebut sebagai entropi. Jadi entropi itu bisa kilojoule per Kelvin atau kilojoule per kilogram Kelvin ya, tergantung. Kalau kilojoule per kilogram Kelvin itu adalah spesifik entropi ya, entropi jenis ya. Kalau entropi saja kilojoule per Kelvin ya. Maka perubahan entropi itu bisa kita tuliskan ya. Jadi perubahan entropi dari 1 ke 2 itu berarti S2 min S1 ya perubahan entropinya ya. Ini.
Perubahan entropi itu sama dengan integral duki per T terbalikan dalam, gitu ya. Nah, sifat ini adalah sifat ekstensif, ya. Tidak tergantung proses, dapat terbalikan atau tak terbalikan, ya. Persamaan ini dapat digunakan untuk menentukan perubahan entropi untuk sistem apapun, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dalam termodinamika statistik, ya, entropi dapat diartikan sebagai keacakan molekul dalam skala mikroskopik, ya. Nah, molekul ini karena merupakan massa itu kalau dia bergerak, baik itu gerak translasi, rotasi, ya, atau gerak spiral dan sebagainya, bergerak itu menunjukkan bahwa massa itu membawa energi, ya. Nah, energi yang terorganisir itu energi yang bermanfaat, tapi energi yang bergerak secara acak itu kebermanfaatnya akan berkurang. Bila dibagi dengan massa, maka kita akan dapatkan entropi spesifik atau entropi jenis, ya. Entropi spesifik atau entropi jenis. Nah, kalau entropi saja, ya, kilojoule per kilogram itu adalah ditulis dengan S-nya kapital, ya. Kalau S kapital dibagi M itu adalah entropi spesifik, ya, entropi jenis. S kecil. Bisa satuannya kilojoule per kilogram Kelvin atau BTU per pound mass Rankine, ya. Nah, untuk mendapatkan data-data itu sama juga dengan properties yang lain, ya. Anda cari properties H, ya, V, U, ya, S, ini sama, ya. Ini bisa Anda tergantung apa itu materialnya apa, ya. Jenis fluidanya apa. Kalau air, ya, itu A2 sampai A6 misalkan, ya. Nah, itu di tabel di buku Moran itu bisa pakai A2 sampai A18, ya, dengan materi, ya, yang berbeda-beda, ya. Bisa air, ya, bisa gas-gas yang lain misalkan refrigeran, ya, amoniak dan sebagainya. Nah, S sama dengan 0 itu adalah pada T sama dengan 0,01 derajat Celcius, air pada cair jenuh, ya. Atau pada refrigeran misalkan S sama dengan 0 itu pada T sama dengan minus 40 derajat Celcius, ya. Entropi benar-benar dalam kondisi sempurna sama dengan 0 itu manakala berada pada temperatur 0 absolut, ya, dengan kondisi materi atau molekul berbentuk kristal, ya. Itu entropi yang benar-benar produksi entropinya adalah 0, ya, dan akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur sesuai dengan hukum termodinamika ketiga, ya. Persamaan-persamaan yang digunakan untuk mencari S itu hampir sama, juga sama dengan mencari H atau properties yang lainnya, V, ya. Jadi misalkan S itu adalah SF plus X SFG, dengan X ini adalah kualitas daripada uap, ya, uap. Itu, ya, bisa 90%, 80% dan seterusnya. SFG itu adalah SG min SF, ini bisa dilihat di tabel, sama dengan H, ya. Untuk mengetahui sifat zat, ya, sifat entropi dari suatu zat, itu kita bisa menggunakan diagram. Contohnya ini, ya, TS diagram, ya, atau HS.
Nah, ini di samping tabel yang tadi ya, A1 sampai A6 misalkan untuk air, nah itu bisa juga pakai ini grafik. Ya, dia diagram molir ya, disebutnya diagram molir ya. Nah, itu bisa menunjukkan kondisi tingkat keadaan suatu zat atau fluida ya. Sesuai dengan grafik. Cuman memang bedanya dengan tabel. Nah, tabel itu lebih presisi nilainya dibandingkan dengan grafik. Kecuali grafik Anda diperbesar sehingga nilainya lebih mendekati akurat, gitu ya. Tingkat keakurasiannya lebih tinggi. Selanjutnya persamaan TDS atau dikenal dengan persamaan Gibbs. Persamaan dasar kesetimbangan energi itu adalah delta E sama dengan delta Q minus delta W ya. Energi di sini kalau thermal kita anggap di sini adalah delta O ya, beban energi dalam. Maka persamaan ini bisa kita bentuk dalam persamaan yang lain ya. Duki internal reversible ya sama dengan du plus dw ya. du plus dw. Untuk sistem termempatkan dua internal reversible itu adalah PdV ya. Nah, ini persamaan kerja pada piston ya, masih ingat ya. dua sama dengan interval reversible sama dengan PdV ya. Nah, ds itu seperti sebelumnya ya. Itu adalah duki per T ya. Ini persamaan untuk perubahan entropi ya, internal reversible. Sehingga duki internal reversible itu bisa kita tuliskan TDS ya. Jadi dari sini ini ke sini ya. Jadi duki sama dengan ya persamaannya T-nya pindah ke sebelah kiri ya. Jadi T kali ds gitu ya. Sama dengan duki internal reversible. Sehingga hubungan antara persamaan tersebut ya. Misalkan A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Nah, hubungan persamaan antara A dengan yang lainnya bisa kita tuliskan, kombinasikan dengan persamaan satu ini ya. TDS yaitu mewakili delta Q internal reversible sama dengan DU plus ini delta W itu adalah PDV ya. Ini PDV. Ya. Q itu TDS. Ya. Sehingga TDS sama dengan DU plus PDV ya. Jika ini adalah per massa ya. Jadi volume spesifik, energi dalam spesifik, ya entropi spesifik. Ya. Kita ingat kembali ya bahwasanya H entalpi itu adalah U plus PV ya. Ini kita review kembali di bab sebelumnya ya. Maka DH sama dengan DU plus PDV sama dengan DU plus PDV plus VdP gitu ya. Jadi persamanya itu atau DU plus PDV sama dengan DH min VdP ya. Itu ya. Karena
ya, terkait dengan persamaan sebelumnya. Sehingga dua persamaan ini, persamaan 1 dan 2 itu disebut persamaan Gibbs dan dapat ditulis pula per mol zat ya, karena itu untuk apa, spesifik ya, massa spesifik. Nah, bagaimana dengan entropi pada gas ideal? Ya, hampir sama ya, penurunannya hampir sama, persamaannya ya, persamaan Gibbs yang kita gunakan ya, yaitu ds sama dengan du dt plus p per t dp ya, atau ds sama dengan dh per dt min p per t dp ya, dua persamaan ini. Untuk gas ideal itu, ini kita lihat lagi di bab 3 ya, untuk persamaan-persamaan ini. Nah, sehingga secara singkat saja ya, dari persamaan ini maka kita dapatkan persamaan perubahan entropi pada gas ideal ya, itu sama dengan integral CVT dt per T ditambah R ln P2 per P1 ya, atau ST2P2 minus STP1 ya, kalau yang sebelumnya berdasarkan T sama P, kalau yang persamaan berikutnya berdasarkan T dan P, itu sama dengan integral CPT dt per T minus R ln P2 per P1 ya. Ya, tabel untuk entropi gas ideal itu bisa kita gunakan tabel A22 dan A23 ya. Kemudian apabila kita menggunakan referensi entropinya sama dengan 0 ya, itu pada, jadi entropi sama dengan 0 itu seperti hukum termodinamika 3 itu adalah terjadi pada temperatur 0 Kelvin absolut ya, 0 derajat absolut, yaitu derajat Kelvin ya, nggak pakai derajat ya, 0 Kelvin pada tekanan 1 atmosfer, maka dapat didefinisikan besarnya entropi jenis S kecil ini ya, untuk S pada 0 ya, pada T tertentu dan tekanan 1 atmosfer, itu persamaannya ini ya. Ya, harga entropi ini dapat ditabelkan karena hanya fungsi terhadap temperatur saja. Jadi Anda bisa lihat tabelnya itu di A22 atau A23 ya. Nah, selanjutnya persamaan itu akan disederhanakan menjadi persamaan ini. Nah, dengan persamaan ini Anda bisa melihat di tabel ya, dan bisa menggunakan persamaan ini bisa lebih applicable ya, bisa lebih mudah gitu ya, gitu. Kemudian apabila CP dan CV-nya konstan, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, kemudian untuk entropi zat yang tidak termampatkan. Kalau tadi gas itu adalah zat yang termampatkan atau kompresibel. Kalau ini incompressible. Ya, incompressible. Contohnya air ya, cairan. Maka persamaannya ds sama dengan CT dt per T plus PdV per T sama dengan CT dt per T ya. Ya, kita ingat kembali bahwasanya untuk zat yang incompressible itu nilai perubahan entropinya lebih kecil ya dibandingkan yang gas ya. Sehingga
Apabila C konstan, maka S2 min S1 kemudian C ln T2 per T1. Sehingga besarnya perubahan entropi pada proses terbalikan dalam untuk zat tidak termampatkan itu adalah dia sama dengan dq per T untuk terbalikan dalam atau internal reversible ya. Atau dq sama dengan ds kali dt ya, tds atau ya samaan Gibbs ya. Nah, dari persamaan ini besarnya energi ya yang dihasilkan dari perubahan kalori yang terjadi itu adalah integral TdS ya, dengan batas bawah 1, batas atas adalah 2 ya. Jadi besarnya kalor pada kondisi internal reversible atau terbalikan dalam itu adalah yang di arsir ini ya, di arsir hitam itu. Itu adalah besarnya perpindahan entropi ya yang terjadi ya melalui ya perpindahan energi berupa kalor.